Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menyikapi atau menghilangkan perasaan dalam hati ketika orang melihat kita berbuat baik, orang itu menilai kita yang baik? Ya, jadi untuk menyikapinya belajar dari kesalahan orang dulu. Ya, Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu ada abadi, pasti, dan bukan sebuah teori yang perlu diteliti lagi atau diterapkan lagi, diuji lagi, nggak perlu, sudah pasti itu. Di antaranya adalah in yattabi'una illa dununa. Mereka itu tidak ikut kecuali hanya persangkaan mereka saja gitu. Jadi yang mereka ikuti itu adalah persangkaan mereka, kayaknya dia gini, kayaknya gini, kayaknya. Jangan ikuti itu, ikuti yang pasti aja. Jangan ikuti kayaknya gitu, ikuti yang pasti. Nah, jadi yang pasti apa? Yang pasti sampaikan Nabi Muhammad. Kita jangan suudzon, jangan suudzon. Karena bisa jadi kalau semua reaksinya begitu, bukan gitu artinya, tapi mungkin dia begini, gitu. Sehingga apa? Kita tidak suudzon pada orang, nggak ada suudzon sama orang, maka berarti yang ada itu adalah standar. Niat kita apa awalnya? Niat kita begini, itu yang akan keluar gitu. Nah, ditambah lagi, kalau seumpama hal itu memang benar, berani gak kita sumpah? Kalau seumpama apa yang disuudzonkan itu benar adanya, berani sumpah? Gak bakal berani, karena apa? Lintasan dalam hati, gak bisa diketahui kan? Kecuali kalau dia itu kita tanya pada dia, berani kamu sumpah bahwasanya kamu tidak berlintas begini? Nah, kalau dia itu bersumpah, berarti itu yang nyata. Hanya dia orang itu, nggak mungkin kan kita bertanya pada orang itu kan? Nah, jadi artinya apa? Itu adalah salah satu daripada desas-desus setan untuk mengelabui kita supaya kita tidak berbuat baik. Kemudian maksudnya, tujuannya supaya menggagalkan kita. Nah, padahal yang harus kita lakukan ya, al yakinu la yuzalu bisyak. Kalau kita berbuat baik dapat pahala kan? Dapat pahala. Tapi kalau semakin itu melakukannya karena begini, faham? Karena orang kata begini dan sebagainya, dan itu pun tidak pasti. Akhirnya apa? Kita nggak dapat pahala karena kita tidak sempat melakukannya. Lebih baik kita melakukannya. Kalau terserah, kalau ternyata tadi setelah kita melakukannya ternyata timbul ria dan sebagainya, itu apa kata Allah? Yang penting kita sudah melaksanakan perintahnya. Nah, jadi harus mempunyai jiwa yang tertantang, ya, nggak gampang mengalah. Jadi kalau seumpama ada seseorang yang tidak baik kepada kamu harus tertantang untuk menuju kepada mereka bahwa kita ini baik. Nah, jadi jangan sebelum kita itu tertantang kemudian kita mundur duluan, jangan. Itu termasuk orang yang gagal itu. Jadi kalau semua kita ditunjuk untuk seminar, kita ditunjuk untuk diberikan amanah dan sebagainya, sebuah hal tertentu misalnya, terima. Jangan kamu malah mundur duluan, jangan. Takut begini, takut begini. Itu takut itu semuanya bisa jadi itu adalah desas-desus setan. Cari yang pasti. Yang pasti apa? Dakwah ada pahalanya. Kebaikan ada pahalanya. Laksanakan. Nah, gitu. Yang nggak pasti itu nggak usah didengarkan. Jadi seperti itu ya. Terus yang keempat. Untuk pertanyaan yang keempat, tips dan trik untuk menjadi muslimah yang cerdas, kokoh dan inspiratif, namun tidak meninggalkan adab serta akhlakul karimah sebagai seorang muslimah. Iya. Jadi tipsnya itu ya, kalau menurut Ustadz ya, karena Ustadz pengalaman ya mungkin dalam bidang itu. Jadi kita harus menjadi seorang yang inovatif ya, membuat terobosan yang baru yang bisa diterima oleh semua kalangan, yang bisa masuk ke dalam semua elemen masyarakat ya, dan bisa diterima oleh mereka. Bagaimana caranya? Kita harus bikin sesuatu gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan yang baru gitu. Nggak apa-apa, tapi tetap budaya kita itu jangan ditinggalkan, akhlak kita itu jangan ditinggalkan, sopan santun itu di atas segala-galanya. Nah, itu kan sebagian daripada ilmu, trik, teori untuk kita melakukan begini, melakukan begitu dan sebagainya. Itu kan termasuk ilmu. Tapi kalian harus paham bahwasanya lebih daripada itu, yang dipandang itu bukan triknya, bukan ilmunya, bukan teorinya, tapi yang dipandang itu adalah akhlaknya. Itu yang pasti. Jadi kalau orang itu ingin ngedonin orang, ya, tunjukkan akhlak kita yang baik. Bukan tunjukkan kepiawaian kita, tidak. Tunjukkan akhlak kita yang baik. Dengan akhlak, semua orang yang tidak tertantang pun juga akan ikut. Semua orang yang tidak membenci pun juga akan ikut gitu. Bahkan yang benci pun pasti ikut gitu. Apalagi tidak benci gitu. Nah, jadi yang kita dapatkan itu lebih banyak.
Nah, jadi silahkan kita menjadi seorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Saya ingin mempunyai pendidikan yang tinggi, alma mater yang perguruan tinggi. Saya ingin punya pondok pesantren, saya ingin punya madrasah diniyah. Silahkan. Tapi ingat, membangun itu semuanya, itu pertama kali yang dilihat oleh orang, supaya orang itu percaya dan yakin dengan didikannya, ya. Itu yang dipandang pertama kali itu adalah akhlaknya. Oleh karenanya, jadi kalau boleh kita itu merilai, ya, kembali kepada kenapa kamu memilih Pondok Dalwa itu. Pasti jawabannya itu bukan karena kebanyakan di situ bahasa Arab atau dakwahnya Anda, tapi akhlaknya baik-baik yang keluar dari Dalwa. Itu yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu maka jadi ustadz yang terbaik adalah ustadz yang paling akhlak yang baik. Dai yang terbaik adalah dai yang paling berakhlak yang baik. Jadi semua itu kembali kepada barometer keberhasilan dan kesuksesan itu adalah akhlak yang baik. Jadi silakan berinovasi apa saja inovasi yang antum inginkan, tapi ingat harus dilandasi dengan akhlakul karimah sehingga inovasi kita itu bisa diterima. Tapi kalau inovasi itu tidak diri dengan akhlak yang baik, maka sulit untuk diterima, gitu ya. Yang terakhir, untuk pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara kita memulai untuk menjadi sosok pribadi muslimah yang jauh lebih baik lagi? Ya, jadi untuk memulainya itu berakhlakul karimah itu, jadi begini. Kita kan semua punya pengalaman ya. Kita berinteraksi dengan orang yang di kamar semua, ya. Sehingga orang di kamar itu kan bisa menilai. Kalau saya tanya, di kamar yang terbaik siapa? Pasti ada jawabannya. Di kamar yang paling khawatir siapa? Pasti ada jawabannya. Di kamar yang paling lemah siapa? Pasti ada jawabannya kalian masing-masing, gitu kan? Nah, sebagaimana itu menjadi sebuah pengetahuan kalian dan kalian berani untuk menyatakan siapa yang berhak untuk menyandang sifat itu, berarti sekarang kita harus paham bahwa kita itu berinteraksi, kita makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial, maka tentunya yang terjadi dengan sosial sebelumnya dan setelahnya maupun sekarang maupun setelahnya itu sama saja. Jadi interaksi itu yang dimiliki itu akhlak. Jadi ya kita berinteraksi dengan orang, ya. Kalau sekiranya orang itu memuji kita setelah kita itu pergi dan tidak berada di hadapannya, berarti itu adalah hal yang baik. Tapi kalau kita berinteraksi dengan seseorang setelah kita berinteraksi itu, kemudian kita menghilang dari hadapannya, lalu orang itu berkata yang tidak baik terkait dengan kita, itu hal yang tidak baik. Nah, jadi kita mulai dari itu. Bagaimana caranya orang yang cinta kamar kita senang pada kita, itu yang kita terapkan sekarang. Di mana kita dapatkan teorinya? Teorinya di pelajaran tuh. Dari mulai taklim sobahi, taklim yang di pagi yang wajib itu, ataupun taklim yang kita dapatkan dari sinetron, dari televisi, dari acara-acara video yang ditayangkan dan sebagainya. Nah, itu kita pelajari. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tidak ambil. Yang baik kita terapkan, yang buruk kita tinggalkan. Nah, jadi mulai itu dulu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nggak ada batasnya. Karena kita akan seperti itu terus sampai kapan? Sampai kita mati. Nah, jadi yang paling bisa berakhlakul karimah, yang paling bisa hidup mulia, yang paling bisa berakhlakul karimah, yang paling bisa hidup sukses, yang paling bisa berakhlakul karimah, yang paling bisa hidup senang, yang paling bisa berakhlakul karimah, yang paling bisa mendapatkan kehidupan yang membahagiakan di dunia, jangan barzah sampai di alam akhirat. Semoga siapa mereka, kalian itulah. Kalian cara yang paling bisa berakhlakul karimah. Dan ingat, akhlak karimah itu adalah fondasi utama dalam dakwah kita, dalam rumah tangga kita, dalam interaksi kita dengan sosial kita. Fondasi utamanya itu adalah akhlakul karimah. Nah, oleh karenanya Abu Yas selalu berkata, kalau ilmu kita 1 gram, ya, maka akhlak kita 1 kilo. Jadi bukan sebaliknya, ilmunya 1 kilo, akhlaknya juga 1 gram, jangan. Jadi akhlaknya itu adalah 1 kilo, ilmunya 1 gram saja. Itu yang dikatakan oleh Imam Malik, ij'al ilmaka dagigan, ij'al ilmaka ilhan waj'al adabaka dagigan. Jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam, sedikit kita kasih cukupnya, tapi
Tapi adonannya itu yang banyak dari mana? Dari akhlak itu. Nah, semoga kalian bisa melakukannya ya. Dan ingat sekali lagi pada kehendak Allah, semoga Allah berkehendak kepada kita dengan taufik dan hidayahnya. Nah, mohon maaf akan keterlambatan waktu ya. Semoga berguna bagi kita semuanya. Dan semoga acara ini menjadi sebab anak-anak yang melaksanakannya, anak KKN terutamanya, semoga berkah hidup mereka, mereka dapat pasangan yang baik, soleh, yang ganteng, sesuai dengan keinginan mereka, yang kaya raya berguna dengan Islam, berislam yang melindungi, yang mereka semuanya yang buka untuk berjumpa di dunia di alam barzah sampai di alam akhirat nanti. Itulah apa yang saya sampaikan, dan kalau punya mohon maaf. Bila kami hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.